Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Monggo-monggo sesarengan kula panjenengan sami wonten ing kesempatan enjang punika kita sareng-sareng muji syukur wonten ngarsa dalemipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten sampun kathah kanikmatan ingkang sampun kaparingaken dhateng kula panjenengan sami. Amin 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 ya rabbal alamin. Shalawat sarta salam mugi tansah mboten nate supe kita kunjukaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kula panjenengan sami kanthi nikmatipun Allah saged bersama-sama nindakaken sholat subuh berjamaah dan juga saged sareng-sareng belajar ing dalem wekdal punika meskipun seayat nanti yang disampaikan tapi semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Monggo sareng-sareng kula dherekaken saderengipun memasuki materi untuk di pagi hari ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh ingkang dirahmati dimulyakaken dening Allah taala. Tentunya di pagi hari ini monggo sareng-sareng kula panjenengan sejenak kita mengingat bahwa di kehidupan dunia sesungguhnya tidaklah lama, karena kula panjenengan diibaratkan kados mampir ngombe hanya sesaat. Seandainya kita betul-betul mau menghitung durasi waktu kita untuk hidup di alam dunia, sungguh benar-benar tidak akan lama. Tentunya di pagi ini kita mencoba benar-benar untuk belajar menghisab diri, muhasabah diri, mengingat-ingat bahwa waktu yang tidak lama ini digambarkan seperti apa saja. Kalau seandainya kita mau benar-benar berhitung, contoh kita itba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau ini berumur 63 tahun. Kita sehari semalam ketemunya adalah 24 jam. Menurut Menteri Tenaga Kerja, beliau menyampaikan bahwa kerja yang efektif adalah 8 jam. Kemudian menurut Menteri Kesehatan juga menyampaikan bahwa istirahat yang cukup, yang baik adalah 8 jam. Kalau sehari semalam 24 jam, berarti tinggal sisa 8 jam. Berarti menurut Menteri Agama, ibadah yang terjelek sehari semalam adalah 8 jam. Kenapa? Karena 8 jam dipotong untuk kerja, 8 jam digunakan untuk istirahat, dan 8 jam berarti sisanya untuk ibadah. Ini kita akan sangat rugi sekali seandainya pembagiannya adalah seperti itu. Karena kalau kita tidak ingin rugi, monggo yang 24 jam ini semuanya adalah bernilai ibadah. Jangan hanya 8 jam saja, namun ayo jadikan 24 jam mulai dari kita bangun tidur hingga tidur lagi, ini semua bernilai ibadah. Semua kuncinya adalah mulai dari inna a'malu bin niyat. Mari kita luruskan lagi. Ini ada sebuah kisah seorang anak kecil yang tiba-tiba mengadu kepada ibunya, "Bu, mulai hari ini saya tidak mau datang ke masjid lagi. Saya capek, Bu. Di masjid ini sekarang isinya kebanyakan orang hanya ngobrolkan urusan dunia. Kebanyakan hanya rasan-rasan bab tetangga. Mohon saya diizinkan, Bu, mulai hari ini saya malas ke masjid," kata seorang anak kepada ibunya. Lalu apa jawaban ibunya? "Nah, kamu boleh saja berpendapat demikian, namun ketahuilah, ibu punya tugas buat kamu. Coba besok pagi saat kamu setelah sholat subuh, bawalah segelas air, lalu bawalah mengelilingi masjid sebanyak 7 kali. Usahakan dengan benar-benar saat kamu keliling masjid,
air itu jangan sampai ada yang tumpah setetes pun. Akhirnya benar dilaksanakan oleh si anak tadi. Dia benar-benar konsentrasi penuh keliling, mengelilingi masjid sambil membawa gelas supaya tidak tumpah airnya. Dapat satu putaran, alhamdulillah aman. Berputar lagi yang kedua, kemudian yang ketiga, alhamdulillah masih aman. Terus dengan hati-hati dia mutar yang keempat, kelima, sampai dengan yang keenam dan terakhir yang ketujuh. Kemudian dibawalah pulang air tersebut kepada ibunya. Dengan sangat hati-hati si anak ini menyampaikan air tadi kepada ibunya. Bu, alhamdulillah, atas seizin Allah air ini ternyata bisa selamat, Bu. Tidak tumpah setetes pun. Di saat saya tadi keliling mengelilingi masjid, ternyata air ini tidak tumpah. Lalu si ibu bertanya, terus di masjid tadi kamu lihat tidak orang-orang yang masih rasan-rasan? Tidak tahu, Bu. Kok bisa tidak tahu? Karena saya konsentrasi menjaga air ini agar tidak tumpah. Kemudian si ibu bertanya lagi, kamu lihat tidak ada yang masih ngobrol urusan dunia? Kelihatannya tidak tahu juga, Bu, karena saya fokusnya hanya kepada air ini tadi. Kemudian ibu bertanya, saat kamu bawa air, apa kamu juga melihat orang yang sedang mengaji? Saya juga nggak tahu, Bu, karena saya hanya terfokus membawa air. Nah, jadi gini, nak, kenapa kamu sampai saya tugasi untuk membawa segelas air? Tujuannya cuma satu. Di saat kamu di masjid, selama kamu tujuannya terfokus hanya kepada Allah, hanya ibadah, benar-benar memperbaiki diri, konsentrasi penuh, maka kamu tidak akan sempat menilai orang lain yang ada di sekitar situ. Entah dia mau rasan-rasan, entah dia ngobrolkan urusan dunia, kamu gak akan pernah tahu, karena kamu hanya akan fokus dengan satu tujuan kamu. Nah, dari kisah ini bisa kita ambil hikmah. Seringkali kita mudah rasan-rasan yang tidak berujung, yang tidak baik gitu. Mari kita gunakan masjid kita, tempat ibadah kita untuk benar-benar agar jadi makmur adanya bagaimana. Seperti prolog di depan, mungkin lain daripada biasanya. Bagaimana masjid kita ini bisa tambah berkah, tambah makmur? Kita mulai setiap kali kita ada acara-acara majelisnya, pengajian, tausiah, kultum, lain sebagainya, ayo kita biasakan membuat bentuk halakoh, dados yang rapat gitu. Karena kita ini tidak akan maju kalau tidak merapatkan barisannya, seperti halnya shofnya. Karena itu penting, kaitannya nopo? Rahmatnya Allah, nggih. Bahkan para malaikatnya Allah ini akan hadir bila mana kita benar-benar mencoba berusaha untuk nindake sunah-sunai Rasulullah, adab-adab dalam majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian nopo melih? Di kesempatan pagi ini ada sebuah kisah lagi yang sangat-sangat perlu kita ambil hikmahnya. Ada seorang pemuda yang sedang benar-benar tidak punya apa-apa. Dia sedang nganggur adanya, kerjaan nggak punya. Namun ternyata di dompetnya ini masih tersisa uang 22.000. Ini diambilkan dari kisah nyata di tahun 2009. Kejadian ini kita ulang, kita ceritakan kembali. Nah, seorang pemuda ini saking kepengen hikmat membahagiakan orang tua, karena dia sangat tahu bahwa kunci suksesnya dunia hingga akhirat seorang anak tentunya apa? Dengan memuliakan orang tua.
Saking kepinginnya dia memuliakan, dia mencoba bertanya, merayu ibunya, "Bu, sampean kepingin apa? Sampaikanlah. Panjenengan pengine nopo tak tumbasno." Dalam hati kecil si ibu ini tahu kalau anaknya lagi tidak punya apa-apa, kerjaan tidak ada, dan ibunya juga tahu kalau dia nggak punya uang. Namun si anak ini tetap berusaha memuliakan orang tua. Lalu pergilah ia ke pasar. Dia ke pasar mencoba membelikan sebungkus sate dengan harga 20.000. Akhirnya benar-benar dengan nawa itu, bismillah ya Allah, dengan uang yang ada ini, yang tersisa ini, saya kepingin bakti kepada orang tua, karena saya sudah tidak punya uang lagi ya Allah. Sesampainya di pasar, dibelilah sate itu dengan harga 20.000. Kemudian di saat perjalanan mau pulang, tiba-tiba dia melihat ada ibu-ibu tua yang kepingin naik angkot, namun dia meminta-minta karena nggak punya uang saku. Akhirnya didekatilah ibu-ibu tadi, karena prinsip si anak muda ini, di mana ia bertemu seorang ibu-ibu, siapapun itu, dia ibaratkan laksana orang tuanya sendiri. "Bu, panjenengan badhe kemana?" "Saya mau pulang nak, tapi saya nggak punya ongkos." "Ya sudah, kalau gitu ibu nggak usah khawatir, saya masih banyak uang Bu. Monggo sampai naik saja ke angkot ini." Kemudian dia bilang kepada pak sopirnya, "Pak sopir, tolong antarkan si ibu ini untuk pulang sampai di rumahnya. Ini saya ada uang 2.000, tolong gunakan ini sebagai pengganti uang ongkos si ibu tadi." Akhirnya betul, diantarkanlah si ibu ini tadi. Singkat cerita, alhamdulillah genap sudah 22.000 uangnya ini habis, digunakan untuk khidmat kepada orang tua. Yang 20.000 ini untuk orang tua kandungnya, yang 2.000 ini untuk ibu-ibu yang ditemuinya tadi. Di saat dia berjalan ingin pulang membawa oleh-oleh sate tadi, ternyata di perjalanan tiba-tiba dia dicegat, dihentikan oleh mobil yang berhenti di depannya. Dia kaget bukan main. Kenapa? Karena di saat mobil itu berhenti, dia disalami oleh sopirnya, menyampaikan, "Mas, sampean itu saya cari-cari dari kemarin. Saya kepingin bakti kepada orang tua saya. Saya mencari jenengan, saya kepingin sedekah kepada panjenengan sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua, karena saya janji bila saya ketemu sampean, saya ingin sedekah kepada sampean." Tanpa pikir panjang, akhirnya si pemuda ini menerima sedekahan dari bapak sopir tadi. Tanpa dilihat jumlahnya berapa, dia langsung pulang karena takut, khawatir ibunya menunggu. Nah, di rumah ibunya ini sambil menangis haru, "Ya Allah, Le, kok kamu bela-belain pergi ke pasar? Kamu cari apa? Wong kamu itu nggak punya apa-apa." "Mboten Bu, saya ini kepengen bakti pada panjenengan, dan uang saya masih banyak kok Bu, karena saya yakin Allah ini maha kaya Bu. Di saat saya susah, kok saya rajin sedekah, saya yakin pasti akan tambah barokah ketimbang kalau kita lagi kaya kita sedekah. Ini hanya biasa saja." Akhirnya apa? Di saat dia menyerahkan sate tersebut, dia juga membuka amplop yang diberikan bapak-bapak tadi yang ketemu di jalan. Saat dibuka, betapa terkejutnya, betapa kagetnya dia. Kenapa?
Ternyata balasan Allah tidak menunggu lama. Hanya dalam durasi 30 menit setelah ia membeli sate, setelah ia mensodakohkan yang 2.000 untuk ibu-ibu yang kesulitan ingin naik angkot, ternyata sama Allah Ta'ala diganti dengan 22 juta. Nah, dari kisah ini bisa kita ambil pula pelajaran bahwa siapapun yang memuliakan orang tua, yang nawaitu hidupnya ingin berbakti kepada orang tua, tidak ada doanya yang tidak dikabulkannya. Kesulitan apapun sulitnya kehidupan kita, mari kita belajar memperbanyak untuk bakti ke orang tua. Seandainya sampai hari ini kulon jenengan banyak kesusahannya, mungkin salah satunya karena kita kurang memuliakan orang tua. Mumpung kita masih ada umur di akhir zaman ini, monggo kita banyak-banyak benar-benar untuk khidmat ke orang tua. Karena kuncinya surga salah satunya adalah ridhonya orang tua. Mari kita mohon kepada Allah agar kita bisa menjadi salah satu bagian anak-anak yang berbakti ke orang tua, sehingga bisa selamat dunia, selamat akhiratnya. Sebagai penghujung penyampaian materi yang saya sampaikan, mari sejenak kita sholawat kepada Allah Ta'ala, supaya meskipun singkat yang saya sampaikan namun bermanfaat adanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sarang-sarang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam. Pangeran katonmu ya wong tuwa, uripe aja mok sia-sia, bungahno senengno oleh ridho, senengno oleh ridho. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu wa ilaik. Mbok pilih wonten kirang langkungipun, wonten kelenta-kelentunipun atur ada kesalahannya, kekhilafan tutur bahasa, mohon dimaafkan adanya. Moga-moga meskipun singkat namun manfaat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Fastabihul khairat al biru manitaqau, nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.